Media Vietnam mengatakan, kali ini lebih gila lagi, terkejut dengan jumlah pemain naturalisasi Indonesia, khawatir untuk Jepang dan Tiongkok. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Semangat Indonesia, semoga mereka bisa mengalahkan Tiongkok di kandang sendiri seperti Vietnam pada tahun 2022 dan meraih tiket Piala Dunia 2026. Karena Indonesia adalah satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang bertahan di kualifikasi Piala Dunia, saya sebagai seorang penggemar sepak bola Vietnam berharap Indonesia lolos ke babak final. Tetapi di Piala Asia dan SEA Games mendatang, ceritanya akan berbeda. Stadion Gelora Bung Karno akan terus menjadi korban para pemain tim nasional Tiongkok dan juga pelatih Branko Ivankovic di babak kualifikasi ketiga FIFA World Cup 2026 zona Asia. Indonesia akan mendapat dukungan besar dari para supporter di kandang sendiri. Mereka akan meraih 3 poin saat melawan tim nasional Tiongkok. Vietnam juga pernah kalah dari Tiongkok di kandang lawan lalu menang di kandang sendiri. Semoga Indonesia juga begitu. Kalau Jepang sih, banyak hal yang sulit dikatakan. Kalau Bagot dicoret, ya anggap saja karena dia tidak cocok. Toh Indonesia masih menurunkan pemain lokal seperti Marcelino, Rizky Ridho, Ramadan Sananta, dan Ricky Kambuaya seperti biasa. Kalau Tiongkok menang 2 pertandingan sisa, mereka akan lolos ke babak kualifikasi keempat. Sedangkan jika Indonesia mengalahkan Tiongkok, maka sebaliknya. Melihat cara kerja PSSI, VFF tahu apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana menyeleksi dengan tepat. Indonesia sudah bertindak agresif seperti itu di hadapan supporter Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Melihat Indonesia, saya merasa pahit untuk sepak bola Vietnam. Mereka masih memiliki darah Indonesia dalam diri mereka. Lalu bagaimana dengan Vietnam? Kita juga punya banyak pemain di seluruh dunia yang berdarah Vietnam tetapi tidak dipanggil. Itu semua hanya karena kepala konservatif VFF saja. Jujur, saya sangat benci Indonesia. Tetapi karena sudah sampai babak ini, saya sangat berharap Indonesia lolos kualifikasi untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026, agar Vietnam dan Thailand melihatnya dan lebih bersaing mengembangkan sepak bola Asia Tenggara. Sudah masuk babak selanjutnya, masih harus rebutan 1,5 tiket lagi. Sudah mencapai babak 4, sudah jago itu, sudah bisa rebutan tiket. Dua-duanya saya tidak suka bertanding, tapi tetap berharap Tiongkok menang biar Indonesia tahu diri. Kalau tidak menghitung pemain naturalisasi, sepak bola usia muda mereka saat ini masih lebih unggul dari Vietnam. Di Piala Asia U17 kemarin, mereka masuk perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17. Tahun lalu U16 Vietnam juga pernah kalah 0-5 dari Indonesia. Indonesia akan seri atau kalah melawan Tiongkok. Tiongkok sudah hancur, jadi pasti akan bermain habis-habisan di pertandingan ini. Tapi belum pernah melihat tim Asia Timur mana pun yang bisa mengalahkan Indonesia di Bung Karno selain Korea Selatan dan Jepang. Saya ingin Indonesia mengalahkan Tiongkok di kandang sendiri, Gelora Bung Karno seperti Vietnam pernah mengalahkan Tiongkok di kandang sendiri, Maidin, 3 tahun lalu ya. Sepak bola modern sekarang naturalisasi itu sudah biasa kok. Saya juga mau, tapi tidak tersedia. Setuju memang naturalisasi yang selektif. Butuh posisi mana baru naturalisasi, biar pemain lokal masih punya tempat bermain. Kalau satu tim isinya pemain naturalisasi semua ya kalah, seperti tentara bayaran saja. Kalau Vietnam mudah melakukan naturalisasi dan punya pemain Vietnam berkualitas, pasti juga tidak kalah. Coba kalau Vietnam punya pemain seperti Henryo, Chan Klesio, dan Luis Antonio ditambah Son, pasti jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Sayangnya, bapak-bapak tua kuno di Kementerian Olahraga tidak mau membuka diri, jadi Vietnam selamanya akan begini-begini saja. Kalau bikin sepak bola model instan begini, uang segunung juga habis ya. Coba ganti ketua federasi sana. Satu sistem begitu kalau tidak kacau baru aneh. Di situ, kok bilang biasa saja. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga Indonesia ikut Piala Dunia Bangga Asia Tenggara. Ini adalah pertandingan penentu tiket langsung mereka ke Piala Dunia. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan yang ada? Kenapa harus susah-susah lewat jalur lain? Semoga Indonesia lolos kualifikasi ya. Semangat Indonesia, seluruh Asia Tenggara mendukung kalian.
Secara pribadi, saya tetap berharap Indonesia bermain di Piala Dunia.